Emi Jamilatul Latifah, nomor presensi 47. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kesehatan mental. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan jiwa atau neuros dan gejala-gejala penyakit jiwa atau psiko. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa orang yang menderita gangguan jiwa itu akan nampak apabila sering merasakan cemas tanpa diketahui sebabnya. Sedangkan sakit jiwa adalah orang-orang yang pandangannya itu jauh berbeda dari pandangan orang pada umumnya. Kesehatan mental bersifat relatif, di mana keharmonisan yang sempurna antara seluruh fungsi-fungsi tubuh itu tidak ada. Nata Sudirjo menyatakan bahwa ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental itu adalah mempunyai kemampuan diri untuk bertahan dari tekanan-tekanan yang datang dari lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Yunanta akan sedikit menjelaskan tentang ciri-ciri mental yang sehat menurut psikologi, yaitu yang pertama, terhindar dari gangguan jiwa. Ada dua kondisi kejiwaan yang terganggu, yaitu gangguan jiwa atau neurose dan penyakit jiwa atau psikose. Perbedaannya adalah neurose masih atau dapat mengetahui atau merasakan kesukaran, sementara psikose tidak. Individu dengan psikose tidak mengetahui masalah apa yang tengah ia hadapi. Jadi mental yang sehat itu terhindar dari gangguan mental dan penyakit mental. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri, yaitu proses dalam memperoleh atau pemenuhan kebutuhan sehingga individu mampu mengatasi stres, konflik, frustasi, serta masalah-masalah tertentu melalui alternatif cara-cara lain. Yang ketiga, mampu memanfaatkan potensi secara maksimal, yaitu dapat dilakukan dengan keikutsertaan individu secara aktif dalam berbagai macam kegiatan positif serta konstruktif bagi pengembangan dirinya, seperti bekerja, berorganisasi, berolahraga, pengembangan hobi, dan lain-lain, yang mampu memicu eksplorasi masing-masing individu. Yang keempat, mampu mencapai kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, yaitu tidak mengorbankan hak orang lain demi kepentingan diri sendiri serta tidak memanfaatkan atau mengambil keuntungan di atas kerugian orang lain, merupakan bagian dari pencapaian kebahagiaan pribadi dan orang lain. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri mental yang sehat menurut Islam. Kesehatan mental menurut Islam berbeda dengan kesehatan mental yang sudah dijelaskan oleh pemateri kedua tadi. Ada kriteria tersendiri mental yang sehat menurut Islam. Di dalam Al-Quran sebelum ada 3 pola kepribadian, yaitu kepribadian mukmin, pola kepribadian munafik, dan pola kepribadian kafir. Pola kepribadian munafik dan kafir menunjuk pada pribadi yang tidak sehat. Sedangkan pola yang beriman menunjukkan pribadi dengan mental yang sehat. Pola kepribadian yang sehat atau yang beriman ini bisa dilihat dari beberapa karakteristik atau ciri-cirinya. Yang pertama yaitu dengan yang berhubungan dengan akidah. Jadi orang yang mental sehat itu orang yang akidahnya kuat. Maksudnya dia itu beriman atau percaya pada Allah. Itu mentalnya sehat yang pertama. Seperti beriman pada Allah, yang beriman kepada Rasul dan kitabnya, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah karakteristik yang berhubungan dengan ibadah. Jadi kalau orang yang pertama itu sudah beriman, selanjutnya adalah beribadah, seperti menyembah Allah, menunaikan kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Jadi orang yang sehat mentalnya itu pertama dia beriman, yang kedua yaitu dengan menjalankan apa yang dia imani. Yang selanjutnya karakteristik yang berhubungan dengan kekeluargaan.
Jadi berbuat baik kepada orang tua, kerabat, atau dalam memberi nafkah keluarga. Itu yang berhubungan dengan keluargaan. Selanjutnya atau yang keempat yaitu berkaitan dengan sosial. Jadi orang yang sehat mentalnya itu sosialnya juga tinggi, seperti gotong royong, mengutamakan kepentingan orang lain, menekan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang seperti itu mentalnya itu sehat, tidak sakit. Kalau sosialnya rendah, biasanya gampang emosian, tidak mau berhubungan dengan orang lain, itu mental tidak sehat menurut Islam. Yang selanjutnya adalah berhubungan dengan moral, akhlak. Jadi orang sehat itu akhlaknya baik, seperti jujur, rendah hati, amanah, menjauhkan diri dari perbuatan dosa, sabar, dan lain-lain. Selanjutnya adalah faktor emosial atau afeksi. Jadi itu seperti cinta kepada Allah, takut azab Allah, memiliki sifat penyayang. Itu yang sombong, tidak sombong maksudnya, tidak mudah putus asa, senang berbuat kebajikan bersama, tidak memusuhi dan menyakiti orang lain, mampu menahan dan mengendalikan amarah, dan tidak mencela diri sendiri. Yang selanjutnya adalah mental yang berhubungan dengan intelektual atau kognitif. Jadi yang sehat mental itu orang bisa mencari kebenaran, tahu cermat, dan meneliti dalam realitas, seperti ya orang tafakur alam. Jadi singkatnya, mental yang sehat menurut Islam adalah di mana orang itu bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, intinya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ainul Hikam. Di sini saya akan menjelaskan agama dan kesehatan mental. Yang pertama, agama. Agama dapat memberi dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk terhadap kesehatan. Orang yang sehat mental akan senantiasa merasa aman dan bahagia dalam kondisi apapun. Yang kedua, kesehatan mental. Kesehatan mental seseorang dapat ditandai dengan kemampuan orang tersebut dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya, mampu mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sendiri semaksimal mungkin untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, hidup adalah proses penyesuaian diri terhadap seluruh aspek kehidupan. Orang yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan gagal dalam menjalani kehidupannya. Manusia diciptakan untuk hidup bersama, bermasyarakat, saling membutuhkan satu sama lain, dan selalu berinteraksi. Hubungan antara kejiwaan dan agama dalam kaitannya dengan hubungan antara agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Menurut saya itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.